Kuan, Tuan Kuan, aku sudah selesai mandi. Astaga, rambutmu belum kering? Ini Aku mengerti. Kamu sudah tidak sabar? tidak kok. Aduh, Kalau begitu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ayo penuhi kesepakatan. itu. Tolong tunggu sebentar. Ada apa? Jadi, apa boleh mematikan lampu? Mematikan lampu? Wanita yang sok suci, sungguh merepotkan. Begini sudah boleh bukan? Bagaimanapun, aku adalah wanita yang sudah punya calon suami. Bagaimana dia bisa mempercayaiku? Pakaian yang mengganggu. Ini jauh lebih baik. Kenapa menundukkan kepala? Apa kamu takut? Awalnya hanya memenuhi kesepakatan saja. Tidak kusangka aku tidak bisa mengendalikan diri, tapi yang membuatku tidak menduganya. Dia dan calon suaminya sudah lama bersama, bahkan sudah mau menikah. Tapi ini baru pertama kali baginya. Sepertinya aku terlalu kasar. Mungkin aku seharusnya lebih lembut terhadapnya. Sudah pagi? Dia sudah pergi? Aduh, sakit sekali. Guan Yuchen menyiksaku semalaman. Untuk pertama kalinya setelah aku jaga sekian lama, aku benar-benar memberikannya kepada seorang pria yang kukenal kurang dari 2 hari. Sedangkan calon suami yang kucintai bertahun-tahun, 3 hari yang lalu sebelum aku bertemu dengan Kuan. Besok hari pernikahanku. Mingwei sedang apa ya? Aku akan beri dia kejutan. Sayangku, Ada apa? kamu akan menikah dengan wanita jalang itu besok. Bagaimana denganku nanti? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dia bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya. Jika tidak ada kamu, aku sudah gila sejak lama. Aku sudah menduganya, kamu paling mencintaiku. Apa masih perlu dikatakan, sayang? Oh, menyebalkan. Aku tidak menyangka calon suamiku dan kakak sepupuku. Lukian, oh Lukian, kamu sungguh bodoh. Yang satu calon suami yang kucintai selama 3 tahun. Satu lagi kakak sepupuku. Hal semacam ini terjadi pada diriku. Benar-benar menjijikkan. Hei Nona, kamu muntah di mobilku? Pria ini tidak seperti pria biasa. Aku tidak sengaja, aku akan membersihkannya. Presdir Kuan, perhatikan waktu. Ayo, Nan, tidak perlu buang-buang waktu dengan wanita semacam ini. Wanita semacam ini? Apa maksudmu? Aku sudah minta maaf. Aku juga sudah membersihkan mobilmu. Nona yang marah. Menurutmu, apa maksudku? Apa kamu sengaja menarik perhatianku? Dia mesum. Apa kamu sedang menungguku bicara seperti itu? Demi berkenalan denganku, kamu menampilkan drama membosankan ini. Aku tidak akan tergoda semudah itu. Apa? Kamu? Nan, ayo kita pergi. Baik, Presdir Kuan. Apa-apaan pria bermarga Kuan ini? Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Nan, bereskan masalah korupsi dan penangkapan Lu Haiping dalam 2 hari. Lalu, manfaatkan waktu sebaik mungkin dan laporkan padaku. Baik, Presdir Kuan. Bu, aku pulang. Lukian, kamu sudah pulang?
Ya, Ada apa? Apa kamu bertengkar dengan Ming Wei? tidak kok. Hubungan kami baik-baik saja. Aku merindukan ibu. Besok adalah hari pernikahanmu. Kamu pasti gugup. Tidak kok. Kesehatan jantung ibu tidak baik. Aku tidak akan membiarkan ibu tahu tentang hubungan Zhang Mingwei dan kakak sepupu. Hah? Siapa ya? Ada orang yang menghubungiku. Halo, siapa ini? Dengan Nona Luqian, ayahmu, Lu Haiping, ditangkap oleh polisi di kantor karena menggelapkan properti perusahaan. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa? Bu? Ibu akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Ah, dokter? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Maaf, kami sudah berusaha semampunya. Maksudmu? Apa? Ah, Nona, apa kamu baik-baik saja? Kenapa bisa begini? Kenapa? Apa hanya tersisa aku sendiri sekarang? Bu, masalah ayah membuat ibu meninggal secara mendadak. Tapi, aku tidak percaya ayah akan melakukan hal seperti korupsi. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Aku tidak bisa kehilangan ayah juga. Tidak peduli bagaimanapun. Aku akan membebaskan ayah dan memberikan keadilan untuk ayah. Sepertinya ada orang di rumah. Ibu ini benar-benar deh, lagian orangnya sudah mati. Langsung saja buang barangnya. Aku menyuruhmu beres-beres. Kenapa cerewet sekali? Aduh, aku tidak suka barang orang mati. Kenapa kalian di sini? Selain itu, siapa yang mengizinkan kalian menyentuh barang ibuku? Duh, gadis ini sudah pulang. Tutup mulutmu, gadis sialan. Bukan giliran anak yang merugikan sepertimu berteriak di rumah ini. Apa katamu? Ini rumahku. Aku mau kalian keluar. Rumahmu? Aku beritahu kamu. Mulai hari ini, aku yang membuat keputusan di rumah ini. Segera bawa barang rusakmu itu dan keluar dari sini. Atas dasar apa? Ayahku belum mati. Aku ini putri kandungnya. Atas dasar apa kamu mengusirku? Aduh, jangan marah-marah dengan nenekmu. Ayahmu korupsi dan sudah ditangkap. Bukankah hal yang baik akan celaka jika melibatkan keluarga? Jadi, bawa barang-barang ini dan tinggallah di luar. Apa mereka sungguh keluargaku? Kenapa tampangnya sangat jelek? Aku tidak boleh berkompromi. Aduh, panas sekali. Kalian? Dua orang yang menjijikkan. Kalian sungguh tidak sabar? Apa kalian berdua datang untuk pamer? Luqian, aku juga tidak ingin begini, tapi Cukup, Zhang Mingwei, berhenti bersikap munafik. Aku sudah tahu tentang hubungan kalian sejak lama. Aku akan pergi. Tapi, kalian ingat saja, suatu hari nanti aku akan merebut semuanya kembali. Aku akan mengambil kembali semua milikku satu persatu. Pada akhirnya, hanya ada aku sendiri sekarang. Bagaimana aku membebaskan ayah? Semua masalah jadi kacau balau dan rumit. Sakit sekali. Nan, bagaimana kamu menyetir? Ceroboh sekali. Maaf, Presidir Kuan, kita menabrak orang. Menabrak orang? Ada apa denganku? Mengapa semua nasib buruk menghantuiku? Wanita ini lagi? Hah? Nada arogan ini? Dia? Terakhir kali kamu muntah. Kali ini ganti dengan trik sengaja menabrakkan diri. Demi berkenalan denganku, kamu sampai mau kehilangan nyawa? Siapa yang mau berkenalan denganmu? Dasar pria yang suka berhalusinasi. Hei, kamu tidak terluka bukan? Badanmu basah kuyup, kamu bisa masuk angin. Minggirlah, kamu tidak perlu sok baik.
Kamu sudah cukup melihat lelucon, bukan? Tolong biarkan aku tenang. Bisa-bisanya sangat emosi. Gadis yang keras kepala. Hei, berdirilah. Sudah cukup buat onarnya. Ayo pulang denganku. Astaga, Lukian, apa yang kamu pikirkan? Kenapa linglung dan ikut dia pulang? Kamu yakin mau berdiri seperti itu terus? Aku baik-baik saja. Kamar mandi ada di sebelah kananmu. Segera keringkan badanmu. Apa? Aku tidak ingin terus melihat pakaian dalammu yang jelek. Pakaian dalam yang jelek? Aduh, pria ini sudah lihat sepanjang jalan di mobil, tapi tidak bilang pada aku. Tuan, terima kasih banyak. Semua salahku karena tidak melihat jalan. Dan maaf sekali, sebelumnya aku muntah di mobilmu. Lukian, 22 tahun. Beberapa hari lalu ayahmu, Lu Haiping, dipenjara karena korupsi. Ibumu meninggal karena serangan jantung. Ucapanku benar kan? Siapa kamu? Kenapa mengetahui tentang masalahku? Aku, Kuan Yuchen. Dia adalah Kuan Yuchen, bujangan yang memenuhi syarat dan love profile di kota G, kekasih sempurna di mata para wanita. Tapi kita sama sekali tidak kenal. Terima kasih banyak atas pelayananmu. Aku pikir aku sudah tidak perlu berlama-lama di sini. Lukian, kamu akan menyesal jika pergi sekarang. Aku bisa membantumu mengembalikan semua milikmu yang hilang, termasuk membebaskan ayahmu. Apa itu benar? Tentu saja, tapi sebagai gantinya aku punya permintaan. Permintaan apa? Benar saja, ada harga yang harus dibayar, tapi rasanya seperti sedang melakukan kesepakatan dengan iblis. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan agar kamu membantuku? Bukan hal besar. Menikah denganku. Hah? Aku tidak salah dengar kan? Menikah dengan siapa? Aku. Jangan bercanda, kita baru kenal 2 jam. Lebih tepatnya sudah 3 jam lebih 16 menit. Itu bukan intinya. Menikahlah denganku. Aku akan membantumu mengembalikan semua milikmu. Ini sangat masuk akal. Kenapa aku? Kenapa kamu mau membantuku? Kamu mempunyai latar belakang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, bisa dianggap putri dari keluarga terkemuka. Secara keseluruhan, genmu sangat bagus. Selama bisa melahirkan seorang putra untukku dalam 2 tahun, kamu bisa bebas. Melahirkan putra? Apa-apaan? Hah? Oh no! Permintaanmu ini sangat konyol. Kamu anggap aku apa? Lukian, apa kamu pikir kamu masih punya pilihan sekarang? Pikirkan ayahmu, dia masih menderita di dalam penjara. Ayah? Sial. Ayahmu sudah tua, kamu harus tahu semua hal bisa terjadi di dalam penjara. Jangan bicara lagi. Aku setuju. Selama bisa membebaskan ayah. Karena ini pernikahan, semuanya akan disesuaikan dengan proses hukum. Aku tidak akan membiarkan anakku punya identitas anak haram. Kita daftar pernikahan besok. Sebelum itu, tanda tangani perjanjian ini. Ini perjanjian cerai? Ini untuk memastikan ketika semuanya selesai, bisa mengurangi keterlibatan yang tidak perlu. Jika anak laki-laki yang lahir dalam waktu 2 tahun, dia akan jadi milikmu. Jika perempuan, aku boleh memilih untuk membawanya atau meninggalkannya. Aku akan menandatangani perjanjiannya, tapi kamu juga harus berjanji padaku. Bebaskan ayahku dalam 2 minggu. Hal ini bukan aku yang memutuskan. Pihak polisi yang memutuskan apakah ayahmu sungguh korupsi atau tidak. Apa? Kamu sedang mempermainkanku. Bukankah kamu bilang mau mengeluarkannya? Dengarkan aku sampai selesai. Aku bisa menjamin keselamatannya di dalam penjara. Tapi untuk membebaskan ayahmu, harus menyelidiki beberapa bukti dengan perlahan. Baik, aku akan tanda tangan.
Kamu harus menempati janjimu. Pakaian yang dia beli cukup cocok denganku. Hari ini sudah mau daftar pernikahan. Lukian, semangatlah. Hari ini adalah hari baik. Nona Lukian, apa Nona sudah selesai? Tuan Kuan menunggu Nona di bawah. Hah? Baiklah, aku segera turun. Tuan Kuan, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Apa sudah siap? Ayo kita jalan. Ya, Cukup menggemaskan. Kuan Yuchen, apa aku sungguh bisa mempercayainya? Kita sudah tiba. Berikan tanganmu. Aneh sekali. Tanganku digenggam seperti ini olehnya. Ada perasaan seperti dilindungi. Mungkinkah aku sudah jatuh cinta pada pria ini? Kalian terlalu jauh, mendekatlah. Ya, benar. Santai saja, lebih dekat lagi. Semuanya tersenyumlah, berbahagia sedikit. Buku nikah sudah didapatkan. Orangnya sudah disiapkan, kan? Baiklah, aku mengerti. Sepertinya tidak diedit. Aduh. Hei, ada apa? Kenapa kamu berhenti mendadak? Tertabrak? Ada apa? Kamu terpesona melihat buku nikah? Tidak kok. Baiklah, Lukian, ayo kita temui ayahmu sekarang. Hah? Menemui ayah? Ini Ayah? Lukian? Kuan Yuchen? Kenapa Lukian bisa kenal dengan dia? Lukian, kenapa kamu kemari? Kalian pasti khawatir beberapa hari ini. Ayah jadi kurus, sangat lemah dan pucat. Oh iya, bagaimana ibumu? Jantungnya tidak apa-apa kan? Ibu, ketika mendapat kabar kalau ayah masuk penjara, ibu shock dan serangan jantung. Ibu sudah meninggal. Apa? Yueru, aku yang menyebabkanmu meninggal. Ayah, apa sebenarnya terjadi? Kenapa ayah korupsi? Sebenarnya ayah juga tidak tahu apa yang terjadi. Saat ayah baru masuk ke kantor waktu itu, polisi sudah tiba. Tuan Lu, ini adalah pengacara Tang. Halo. Aku Tang Qinghui, pengacara senior dari firma hukum pertama Kota G. Oh, pengacara senior? Aku dipercayakan oleh Tuan Kuan, aku akan bertanggung jawab penuh atas kasus Tuan. Lukian, kunjungan penjara dan pengacara semuanya sudah cukup bagi ayah. Jangan melakukan hal bodoh yang membuat dirimu menderita demi ayah. Ya, aku tidak akan melakukannya. Waktu kunjungan sudah berakhir. Tersangka, silakan berdiri. Akhiri semua percakapan. Waktunya sudah berakhir. Lukian, ayah pamit. Ayah harus jaga kesehatan. Aku pasti akan membebaskan ayah dari tuduhan. Ayah mengerti. Lukian, tidak peduli apapun yang terjadi. Kamu harus jaga dirimu dengan baik. Ayah, tentu aku tahu ini hal bodoh. Tapi hanya dengan cara ini aku bisa punya kesempatan untuk membebaskan ayah. Segala sesuatu dalam kasus ini tampaknya dikendalikan oleh Kuan Yuchen. Tidak bisa, aku harus mendapatkan inisiatif atas kasus ayah. Sekarang perusahaan dikendalikan oleh Lu Haiyang. Jika ingin menemukan bukti, aku harus menemukan cara untuk masuk ke perusahaan. Aku harus mengurus hal lain. Aku tidak antar kamu lagi. Oh, Lukian, aku akan membuatmu kembali ke grup Lu dalam 1 minggu. 1 minggu? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak perlu tahu. Cukup ingat tanggung jawabmu saja. Tanggung jawab sebagai istri? Nan, tunggu aku di mobil. Aku tidak akan lama. Kakak Yuchen, kamu di sini? Kalian semua di sini ya? Siang bolong sudah minum bir? Benar-benar, kami ingin bertemu denganmu. Benar, bocah ini sangat sulit diajak bertemu akhir-akhir ini.
Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Kalian jangan terlalu keras. Jadi kamu sibuk apa sebenarnya? Aku sudah menikah. Apa? Menikah? Ini. Sepertinya sungguhan. Hei, tindakanmu cukup rahasia ya. Siapa pasanganmu? Kamu bohong kan? Kakak Yuchen, kenapa pengantin wanitanya bukan aku? Ziyi? Jangan buat onar, Ziyi. Aku hanya menganggapmu sebagai adik saja. Apalagi, pernikahan ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku tidak mau jadi adikmu. Ziyi! Kakak Yuchen idiot. Lagi-lagi harus membujuknya. Ziyi, jangan pedulikan Yuchen bajingan itu. Biar Kak Mingwu mengenalkan pria tampan padamu. Siapa Yuchen bajingan? Oh no! Jadi, pengantin wanitamu, Lukian, putri Lu Haiping? Benar. Dia memenuhi semua persyaratanku. Baiklah, aku pamit. Kuserahkan Ziyi pada kalian. Tampaknya Yuchen akan memenangkan grup Kuan. Bagaimanapun, aku sudah resmi menikah hari ini. Sebaiknya aku makan untuk merayakannya. Restoran ini mengeluarkan menu baru lagi. Mingwei, hari ini ulang tahunku. Kamu mau kasih aku hadiah apa? Sayang, tenang saja. Setelah selesai makan, aku bawa kamu untuk melihat kejutan. Menjijikkan. Kenapa aku bisa bertemu mereka di sini? Apa yang tidak dilihat, mata dianggap bersih. Sebaiknya aku pergi. Itu? Bukankah itu Lukian? Hei, kenapa bisa di sini? Di sini? Ini restoran. Tentu saja aku datang untuk makan. Kalau begitu lanjutkan makan. Kenapa kamu malah pergi? Bagaimana aku bisa nafsu makan setelah bertemu kalian berdua yang menjijikkan? Apa katamu? Apa maksudnya menjijikkan? Cara bicaramu kasar sekali. Wen Hui, jangan marah. Wanita sialan. Lukian, berkacalah dan lihat apa identitasmu sekarang. Kualifikasi apa yang dimiliki gadis sialan sepertimu untuk mengatai kami? Ucapanmu bagus, Mingwei. Lukian, semua milikmu sudah jadi milikku. Kamu mau lawan aku pakai apa lagi, ha? Kalian benar-benar pasangan suami istri yang serasi. Satu spesies. Lu Wenhui, aku akan memberitahumu satu hal dengan jelas hari ini. Apa? Semua yang kamu dapatkan adalah sampah yang tidak kuinginkan. Dan aku akan segera merebut kembali hal lainnya. Dasar makhluk tidak tahu diri, masih berani menantangku? Wen Hui, jangan marah lagi. Ayo kita rayakan ulang tahunmu. Gadis ini menyebalkan sejak dia masih kecil. Aku harus memberinya pelajaran. Gadis sialan, lepaskan tanganmu. Dengar tidak? Kamu mau pergi begitu saja setelah menamparku? Kamu sungguh menganggapku kucing sakit. Sakit sekali. Gaya rambutku ini bernilai 20 juta. Sialan. Wen Hui, kamu baik-baik saja? Tuan Kuan, Tuan sudah datang? Setelah selesai membaca, tekan like. Satu pun jangan harap bisa kabur. Kalian harus like dulu dan subscribe. Zhang Mingwei, pukul dia. Ada pelanggan yang berkelahi di dalam? Tuan Kuan, Nyonya mengalami masalah, makanya aku memanggil Tuan kemari. Sepertinya Lukian bukan orang lemah. Lukian, dasar wanita tidak tahu diri, beraninya memukulku. Aku akan bertarung denganmu. Hentikan. Beraninya menyentuhnya lagi, aku tidak akan sungkan kepadamu. Aduh. Wen Hui, hati-hati. Kenapa begini? Kalau tidak bisa berkelahi, jangan pamer kemampuan. Aku... Dia? Cih,
Lukian, kamu hebat juga. Secepat ini menemukan pria liar untuk membantumu. Diam. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Baru pertama kali aku mendengar ada orang yang memanggilku pria liar. Jika tidak memperkenalkan diri, mana mungkin aku pantas dengan panggilan ini? Aku adalah suami Lukian, Kuan Yu Chen. Apa? Kamu Kuan Yu Chen? Penanggung jawab bisnis grup Kuan? Tuan Kuan, ini salah paham. Kami pergi sekarang. Hahaha. Wen Hui, ayo cepat pergi. Suami Lukian? Lu Wen Hui, dia kerabatmu? Benar-benar berkualitas. Apa dia datang untuk melihat lelucon? Kenapa kamu di sini? Apa kamu diam-diam mengikutiku? Dasar wanita ini, baru saja aku membantunya keluar dari masalah. Sikapnya berubah jadi sangat dingin. Aku hanya kebetulan datang kemari untuk bertemu klien. Pasti kamu belum makan ya? Pesan saja makanan yang kamu mau. Bagaimanapun, masih ada kegiatan fisik malam ini. Benar juga. Malam ini adalah malam pertama kami. Aku memang lapar setelah selesai berkelahi. Malam ini aku akan menyerahkan diriku. Itu pamanku, Lu Haiyang, dan Reng Fing, direktur keuangan yang paling dipercaya ayah. Kenapa mereka bisa bersama? Sekarang sudah jam 9 malam. Selanjutnya, dia mendekat. Apa kamu takut? Tangannya menyentuhku. Aku harus apa? Dia mau menciumku. Apa aku harus menutup mata? Tunggu, aku mandi dulu. Baik, Maaf sekali. apa aku melewatkan sesuatu? Kenapa dia terlihat seperti pemula? Lukian, santailah, semuanya akan membaik. 3 hari ini benar-benar seperti mimpi. Apa yang akan terjadi setelah hari ini? Apa ini baju tidur yang dia persiapkan secara khusus untukku? Apa Nyonya sudah bangun? Tuan Kuan bilang spray kalian harus diganti yang baru. Tunggu sebentar. Ganti spray? Spray ini memang seperti lokasi bencana. Itu? Benar saja. Makan makanan manis setelah menghabiskan banyak kekuatan fisik adalah cara yang terbaik. Enak tidak? Aku menyiapkannya secara khusus untukmu. Aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar lagi dan lihat apa perlu bantuan. Masih waspada terhadapku? Tapi kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Tunggu, Lukian, apa kamu tidak mau tahu mengenai ayahmu? Kamu bilang ayahku? Kuan Yu Chen, apa kasus ayahku sudah ada perkembangan baru? Benar, seperti inilah. Kenapa jauh sekali dariku? Bicaralah lebih dekat. Tidak perlu sedekat ini, bukan? Apa masih perlu alasan untuk memeluk istriku sendiri? Sekarang kamu sudah peluk aku. Apa sudah bisa memberitahu masalah ayahku? Apa begini sikap minta bantuan pada orang? Kenapa leherku mendadak pegal? Kuan Yu Chen ini, jika bukan karena aku mau minta bantuan darimu, apa pijatan bahu seperti ini sudah cukup? Ya, cukup. Pengacara Tang mulai mengumpulkan bukti yang relevan sejak mengambil alih kasus ayahmu. Kondisi keuangan perusahaan ayahmu mungkin menjadi kunci kasus ini. Kondisi keuangan? Hal yang kulihat kemarin dari mobil? Oh iya, aku menemukan pamanku, Lu Haiyang, dan akuntan perusahaan ayah berpacaran. Apa mungkin ini ada hubungan besar dengan kasus ini? Bahuku. Kekuatan tangan seorang wanita besar sekali. Maaf, aku hanya merasa masalah ini agak aneh. Apa ada gunanya hanya minta maaf? Kamu mau apa lagi? Saatnya melakukan hal penting.
Lukian, kamu harus melahirkan putra untukku. Jangan lupa dengan janjimu untuk membebaskan ayahku. Baik, Meski hanya memanfaatkanku, selama kamu bisa membebaskan ayah, aku tidak akan menyesal atas pengorbanan yang kulakukan. apa kamu tahu kenapa aku memilihmu? Kenapa? Aku bisa mendapatkan kekuatan sebenarnya dari grup Kuan hanya dengan menikah. Jadi, pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan. Benar. Kita hanya saling menguntungkan. Lukian, ikutlah aku kembali ke rumah lama keluarga Kuan besok. Kembali ke rumah lama? Bagaimanapun, keluargaku harus bertemu dengan cucu menantunya. Yang harus kamu lakukan nanti yaitu kerjasama denganku. Biarkan kakek percaya kalau hubungan kita benar-benar sangat baik. Baik, aku akan melakukannya. Lukian, menikahimu juga pilihan yang baik. Ayo kita masuk. Kakek, nenek, ayah, ibu, perkenalkan, ini Lukian, istriku. Halo kakek, nenek, ayah, ibu. Jadi kamu adalah cucu menantuku? Nenek, selera cucumu bagus bukan? Aduh, cukup baik. Cucuku memang terbaik. Aku tidak percaya dengan ucapan Yu Chen. Pernyataan lisan bukan jaminan. Bukti apa yang kalian punya? Kakek tidak percaya Yu Chen, tapi pasti percaya dengan stempel resmi dari Capil kan? Ah, cukup baik. Gayanya seperti saat aku masih muda. Akhirnya nenek punya cucu menantu. Aku dan kakekmu seharusnya masih bisa melihat 4 generasi. Kamu dan Yu Chen harus semangat. Ah, Ini amplop untukmu. Ayo cepat ambil. aku... Nenek, ini... Nenek, tenang saja. Kami pasti akan membiarkan nenek menggendong cicit. Baiklah. Yu Chen, kami tunggu kabar baik darimu. Kamu ini sudah pacaran tapi tidak dari awal dibawa kemari untuk diperlihatkan kepada kami. Bibi King Luo, lihatlah kakak Yu Chen. Ziyi, patuh ya. Sikap Yu Chen tidak baik kali ini. Bibi paling menyukaimu. Siapa gadis itu? Sepertinya ibu mertua ini sudah punya pilihan menantu. Bu, aku dan Lukian sudah menjadi suami istri resmi. Ibu jangan buat masalah. Tapi kakak Yu Chen, apa bagusnya dia? Padahal aku orang yang paling cocok denganmu. Sudah. Ziyi, kakak Yu Chenmu sudah punya istri. Jangan merengek seperti anak kecil lagi. Aku... Kakek, nenek, Lukian tidur agak malam kemarin. Aku bawa dia untuk istirahat dulu. Kakek, nenek, aku naik dulu. Ah, cepatlah istirahat. Wanita ini tidak tahu aturan. Penampilanmu barusan sangat baik, tetapi pertahankan saat makan siang nanti. Kuan Yu Chen, gadis yang tadi pasti sangat menyukaimu. Padahal kamu sudah punya calon. Kenapa mencariku? Kamu sedang mempertanyakan aku? Sudahlah, aku tidak akan tanya lagi. Aku ini benar-benar. Lagi pula apa hubungannya denganku? Lukian, ingat identitasmu. Jangan banyak menanyakan hal yang tidak seharusnya ditanya. Baiklah, Tuan Muda Kuan. Jangan selalu mengingatkanku. Aku akan pergi setelah ayah bebas. Siapa yang mau ditindas olehmu di sini? Ah, sungguh menarik. Ternyata kamu dan Ziyi itu teman masa kecil. Pantas saja dia sangat gigih terhadapmu. Ini fotoku dan teman-temanku saat kecil di Amerika. Kamu terus menanyakan masalah Ziyi padaku. Apa kamu cemburu? Apa? Cemburu? Kuan Yu Chen, jangan terlalu percaya diri. Siapa? Aku pergi buka pintu. Ada yang tidak beres. Aduh. Kuan Yu Chen, kamu mau apa? Mendadak sekali. Yu Chen, Lukian, kita makan siang lebih awal hari ini. Ayo cepat turun. Nenek, kenapa tidak ketuk pintu? Aduh, sepertinya nenek sudah linglung.
Nenek datang bukan di saat yang tepat. Lanjutkan saja. Sudah, nenek sudah pergi. Ayo beres-beres dan turun bersamaku untuk makan. Kuan Yuchen sebentar bersikap dingin, sebentar bersikap lembut. Dia anggap aku apa? Baiklah, semua orang sudah berkumpul. Ziyi sudah pulang. Hari ini acara makan keluarga kita, jangan terlalu diam. Yuchen, kapan kalian berencana untuk mengadakan pesta pernikahan? Kalau tidak, jika Luqian hamil, dia tidak bisa pakai gaun pengantin. Apa? Hamil? Tidak secepat itu kok. Karena sudah membahas tentang pesta pernikahan. Luqian, bagaimana situasi keluargamu? Kami memutuskan tidak mengadakan pesta pernikahan untuk sementara waktu. Ayah Luqian masuk penjara karena beberapa alasan. Apa? Masuk penjara? Yuchen, bagaimana bisa keluarga Yu kita punya menantu seperti ini? Ayah Luqian dijebak orang lain. Aku sudah meminta pengacara untuk menyelidikinya. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat makan. Makan apanya? Siapa yang tahu benar atau tidak dia dijebak? Bagaimana kalau melibatkan keluarga Kuan? Maaf, aku agak tidak enak badan. Aku pulang dulu. Cucu menantu? Lihat sikapnya, Yuchen. Alangkah baiknya jika kamu menikahi Ziyi. Bu, berhenti bicara hal yang tidak perlu. Kakek, nenek, aku akan melihatnya. Cepat pergilah. Luqian, siapa yang mengizinkan kamu pergi? Apa kamu lupa tugasmu hari ini? Kuan Yuchen, aku menyadari cara berbicara kamu dan ibumu sama-sama menyebalkan. Luqian, jangan buat onar. Kesepakatan kita hanya untuk menikah dan punya anak. Seharusnya tidak termasuk dimarahi oleh ibumu. Selain itu, tugasku sudah selesai hari ini. Luqian, kamu... Bu, lihat rambutku dijambak oleh wanita jalang itu. Apa? Zhang Mingwei benar-benar tidak berguna. Dia hanya melihatmu dipukuli. Benar sekali, membuatku kesal saja. Yang paling menyebalkan adalah Luqian si jalang itu mendapatkan dukungan besar kali ini. Dukungan besar apa? Dia mengandalkan Kuan Yuchen. Keluarga Kuan ini adalah keluarga teratas di kota G. Orang sehebat itu? Mungkinkah dia akan membantu Luqian mengambil rumah ini? Tutup mulutmu. Otakmu hanya ada rumah saja. Entah apa selera pria itu. Bisa-bisanya tertarik dengan si jalang itu. Wen Hui, pria itu sama saja. Karena kamu berhasil merebut Zhang Mingwei, apa Kuan Yuchen tidak bisa? Nenek? Maksud nenek? Wen Hui sudah mau menikah dengan Zhang Mingwei. Jangan sampai semuanya gagal. Apanya yang sulit? Keluarga Zhang yang menyeretnya terlebih dahulu. Bukankah tanggal pernikahan masih belum diputuskan? Selain itu, asalkan Wen Hui bisa menaklukkan Kuan Yuchen, siapa yang masih peduli dengan keluarga Zhang? Nenek, ibu, dalam 2 bulan aku pasti bisa merebut Kuan Yuchen dari si jalang itu. Benar, ini baru cucu penemuan keluarga lu. Luqian, tunggu saja, hari baikmu akan segera tiba. Maaf ya teman-teman, sekarang pakai satu suara aja. Soalnya sekarang edit suara itu berbayar semua. Tahu sendiri orang Indonesia sukanya free, hehehe. Sebelum kalian lanjut menontonnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Lelah sekali. Berhenti. Apa ada masalah? Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Bukankah aku sudah pulang? Lagi pula aku tidak menyuruhmu menungguku. Alasannya? Tidak ada alasan. Aku pergi makan karena tidak kenyang melihat raut muka ibumu di rumahmu. Kamu langsung pergi saat masih di meja makan. Mana didikanmu? Hah? Didikan? Apa itu sangat penting? Tenang saja, aku tahu bagaimana harus memenuhi kontrak. Aku sudah lelah, aku tidur dulu. Luqian, kamu luar biasa.
Ada apa? Halo, Tuan Muda Kwan. Apa pendapat Tuan Muda setelah membaca rencana mencaplok grup Lu? Tidak ada masalah dengan rencananya. Aku hanya punya satu permintaan. Lakukan segera. Lukian, kamu yang menyebabkan semua ini. Sepertinya aku sungguh membuat Guan Yuchen marah terakhir kali. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Berita hari ini, sejak ketua direksi perusahaan elektronik grup Lu Haiping dilaporkan karena korupsi. Rantai modal perusahaan telah runtuh. Produk elektronik jenis baru yang sedang diproduksi mendapatkan penalti sebesar 100 miliar karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan pesan tepat waktu. Dalam keadaan ini, sejumlah besar investor menjual saham elektronik grup Lu dengan harga rendah. Kenapa bisa begini? Tidak bisa, aku harus ke kantor untuk melihat apa yang terjadi. Nona Lu? Makanya itu, aku membuat penawaran ini. Ini keputusan yang diperlukan dalam periode khusus seperti ini. Lukian? Lukian, kenapa kamu kemari? Kenapa aku tidak boleh datang ke perusahaan ayahku? Apa kamu tidak lihat? Kami sedang rapat hal penting. Cepat keluar, benar-benar tidak punya aturan. Kebetulan sekali, semua staf ada di kantor. Aku juga ingin tahu hal penting apa yang kalian diskusikan setiap harinya. Sebelumnya, perusahaan ini selalu baik-baik saja. Ayahku masuk penjara tidak sampai 2 minggu. Kenapa saham perusahaan mulai anjlok? Lukian, jika bukan karena ayahmu menggelapkan uang perusahaan, apa perusahaan ini bisa jadi begini? Aku mendukung perusahaan dengan niat baik. Sekarang kamu malah menyalahkanku? Niat baik? Paman tersayangku, aku rasa kamu mau mencoba untuk merusak jerih payah ayahku dengan sepenuh hati, bukan? Kamu? Jangan menfitnah orang. Aku ini pamanmu. Apa begini caramu bicara dengan senior? Aku hanya bicara fakta. Selain itu, aku sudah membayar pengacara untuk ayahku. Ayahku akan segera bebas. Apa kamu sangat kecewa? Aku ini kakak tertua ayahmu. Aku tentu senang dia baik-baik saja. Tapi ayahmu belum bebas. Aku yang bertanggung jawab atas perusahaan sekarang. Kamu bukan karyawan perusahaan. Jadi silakan keluar dan jangan menghambat rapat kami. Benar, aku memang bukan karyawan sekarang, tapi perusahaan ini milik ayahku. Jadi, aku pasti akan merebutnya kembali. Ini kantor Guan Yuchen, benar-benar mewah sekali. Permisi, aku ingin mencari Guan Yuchen. Halo, apa Nona sudah buat janji dengan Presidir Guan? Hah? Janji? Belum? Maaf, kalau tidak ada janji Nona tidak boleh naik. Sikapnya cepat sekali berubah. Aku sungguh ada urusan mencarinya. Mohon bantu aku sampaikannya. Dia pasti akan menemuiku. Nona, semua orang punya urusan untuk mencari Tuan Muda Guan. Kamu wanita ketiga yang datang mencari Presidir Guan hari ini. Jika aku membiarkan semuanya naik, aku akan kehilangan pekerjaan. Menyebalkan. Baiklah, aku akan buat janji dengannya sekarang juga. Halo, Guan Yuchen. Aku ada di resepsionis kantormu sekarang. Aku mau bertemu. Oh no! Guan Yuchen, beraninya mematikan teleponku? Ih, dasar penipu. Dia sama sekali tidak mau membantuku. Sial. Wanita zaman sekarang mengira bisa bertemu Presidir Guan karena kecantikannya. Benar-benar konyol. Ya, aku akan bawa dia naik sekarang juga. Nona, tunggu Nona. Hah? Maaf yang tadi, Presidir Guan meminta Nona untuk naik. Tidak masalah. Apalagi yang dilakukan Guan Yuchen? Tuan Muda Guan, masalah sebelumnya hanya salah paham. Aku datang kemari karena mau menjelaskan padamu. Aku hanya tidak mau kamu ditipu oleh Lukian. Jangan lihat tampangnya yang polos. Sebenarnya, dia bukan wanita baik-baik. Seharusnya wanita bodoh itu sudah naik. Jangan sampai melewatkan drama bagus ini. Sepertinya sudah berhasil terumpan. Guan Yuchen, aku harus mendapatkanmu.
Bagaimana maksudnya? Tuan Muda Kuan pasti tidak tahu ya. Lukian merayu calon suami orang lain dan tertangkap olehku di tempat tidur. Tuan Muda Kuan harus percaya denganku. Aku hanya tidak ingin Tuan Muda Kuan ditipu oleh Lukian si wanita jalang itu. Calon suami orang lain? Apakah pria yang bersama denganmu saat itu? Hah? Tuan Muda Kuan punya daya tangkap yang sangat tajam. Aku tidak enak mengatakannya. Aku benar-benar ditipu oleh Lukian dan pria bajingan itu. Lu Wenhui, apa maksudmu? Lukian, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak di sini, bagaimana aku bisa tahu kamu akan memutarbalikkan fakta dan mempermalukanku? Akhirnya sudah tidak tahan lagi. Lukian, aku mau lihat apa kamu masih bersikap tegas denganku. Kuan Yu Chen, apa kamu percaya dengan ucapannya? Aku percaya atau tidak tergantung dengan penjelasanmu. Kesempatan bagus. Sepertinya Kuan Yu Chen tidak percaya dengan gadis sialan ini. Tuan Muda Kuan, kamu tidak akan salah percaya padaku. Jika tidak ada urusan lain, aku pamit dulu. Jangan lupa ajak aku kencan. Lukian luar biasa. Kamu merebut calon suami kakakmu, bahkan tertangkap basah di tempat tidur. Kuan Yu Chen, padahal kamu yang mengambil keperawananku. Kamu malah mengatakan hal seperti ini sekarang? Sayang sekali, pepatah lama mengatakan selalu ada alasan untuk sebuah rumor. Sudahlah, terserah. Kuan Yu Chen, aku datang untuk membahas hal penting denganmu. Katakanlah, ada apa mencariku? Aku sudah memenuhi kewajibanku dalam kesepakatan kita. Bukankah kamu juga harus beraksi? Oh, beraksi? Bukankah kamu sudah bertemu dengan ayahmu? Tapi ada keadaan krisis di Electronic Group Lu sekarang. Kamu tidak bisa diam saja. Aku harus membereskan keadaan krisis di perusahaan. Kalau tidak, setelah ayah bebas dan perusahaan tidak ada, itu sama saja membuatnya terpukul. Yang aku tahu sekarang, grup Lu perlu berinvestasi, setidaknya 200 miliar untuk kembali normal. Tapi, dilihat dari situasi sekarang, 200 miliar sudah cukup untuk membuat grup Lu menjadi pemilik. Apa? Jika aku bertindak, grup Lu akan menjadi anak perusahaan dari grup Kuan. Kuan Yu Chen, kamu menyangkal. Padahal saat menandatangani kesepakatan, kamu bilang akan membantuku mengembalikan semuanya. Sekarang kamu malah mau merebut grup Lu? Lukian, kamu harus tahu, sekarang sudah tidak sama dengan dulu. Sekarang aku perlu menginvestasikan banyak uang di grup Lu. Tidak ada yang mau melakukan bisnis yang merugikan ini, bukan? Kuan Yu Chen, kamu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Jangan terlalu panik, sebenarnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan saham grup Lu untuk ditukar. Saham perusahaan? Dia mau apa? Bagaimana? Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya? Ini hanya transaksi sederhana saja. Aku sudah membuat kompromi besar. Sekarang ayah punya saham sebesar 60%. Luhai yang ada 10%. Jika hanya sebagian kecil saja. Kamu mau berapa dari saham? Tidak banyak, 20% saja. Bagaimanapun, kamu adalah istriku. Aku tidak akan membuatmu rugi. 20%? Kalau begini, ayah masih punya saham terbesar. Baik, aku setuju. Menyenangkan. Aku akan menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari. Kuan Yu Chen, semoga kamu bisa menempati janji. Kuan Yu Chen, kamu gila ya ini di kantor? Memangnya kenapa kalau gila? Selain itu ini kantorku. Siapa yang berani melarang hal yang ingin aku lakukan? Alasan siap pakai saja sudah disampaikan. Bagaimana aku bisa melepaskanmu semudah itu? Urusan pekerjaan sudah selesai. Bukankah kita harus membahas masalah pribadi kita? Masalah pribadi? Mana ada masalah pribadi di antara kita? Apa kamu tidak mau menjelaskan apapun tentang ucapan kakakmu tadi? Ternyata pria ini ingat dengan masalah itu. Menjelaskan? Apa itu sepadan? Kamu mau percaya atau tidak,
Apa hubungannya denganku? Hubungan? Aku ini suamimu sekarang. Ah, ternyata kamu sangat peduli ya. Guan Yuchen, kita hanya suami istri di dalam kesepakatan saja. Jangan beritahu aku kalau kamu cemburu. Aku bisa cemburu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Selama masa kontrak, kamu hanya milikku seorang. Guan Yuchen, apa kamu sudah lupa dengan ucapan yang pernah kamu katakan? Tidak akan ada perasaan di antara kita. Tolong jangan terlalu serius. Aku pamit dulu. Tuan Guan, sampai jumpa. Luqian, oh Luqian. Tidak patuh sebagai pion akan dihukum. Nan, aku bisa masuk sendiri. Kamu tunggu aku di luar saja. Baik. Ayah, kali ini aku ingin berdiskusi denganmu. Sebelum ayah bebas, sementara aku yang akan mengurus perusahaan. Baik, Luqian, kamu sudah menderita karena masalah ayah. Aku tidak apa-apa, yang terpenting sekarang adalah membebaskan ayah secepatnya. Aku juga mau begitu, tapi aku bingung dengan kasus ini. Ayah, sebenarnya aku sudah punya petunjuk mengenai kasus ayah, tapi ada apa? Aku menemukan paman Lu Haiyang dan direktur keuanganmu, Ren Ping punya hubungan, jadi sangat mungkin mereka menjebakmu secara diam-diam. Apa? Ini tidak mungkin. Ren Ping tidak akan melakukan ini. Aku tahu Ren Ping adalah direktur keuangan yang paling ayah percaya, tapi dari situasi sekarang, dia paling dicurigai. Ayah masih tidak berani percaya. Dibandingkan hal ini, Luqian, ayah lebih ingin tahu tentang alasanmu bisa bersama dengan Guan Yuchen. Apa Guan Yuchen bisa dipercaya? Ya, Nyonya sudah masuk. Sekarang sudah bicara selama 10 menit. Nyonya tidak membiarkanku masuk, jadi aku tidak bisa mendengar percakapannya. Apa yang bisa dikatakan ayah dan anak itu? Paling-paling mereka memikirkan cara untuk segera bebas saja. Tidak usah khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku. Luqian, kamu harus hati-hati dengan Guan Yuchen. Aku selalu merasa pria itu punya pemikiran dalam yang sulit ditebak. Guan Yuchen adalah kaisar yang berdarah dingin yang terkenal di dalam bisnis. Dia kejam dan tegas dalam membuat keputusan. Mereka yang bisa berurusan dengannya sama sekali bukan orang biasa. Keinginan untuk mengendalikan dan ambisinya sangat tak tertandingi di kota G. Kamu harus jaga diri dengan baik. Tapi sejak awal dia sudah tertarik padaku. Tuan Guan, saham sebesar 20% di tangan Nyonya sudah diterima. Dan saham yang tersebar di luar sudah menyelesaikan akuisisi. Bagus sekali. Sebelum aku menaklukkan grup Lu Haiping harus tetap di penjara. Aneh, kenapa tidak ada yang memperdulikanku? Cepat buka pintunya. Itu? Lu Wenhui? Akhirnya kamu pulang juga. Apa kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Kamu sungguh tidak tahu diri. Belum cukup memfitnahku seperti itu di depan Guan Yuchen sebelumnya. Kamu malah datang ke sini? Luqian, bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Aku datang untuk bicara denganmu, hanya bertamu saja. Selamat kembali ke rumah, Nyonya. Pengurus rumah, sepertinya dia orang asing. Nyonya sudah bekerja keras. Hei, aku belum selesai bicara. Seperti ini kamu jadi nyonya. Sama sekali tidak ada sopan santun. Maaf, ini rumah pribadi. Nona tidak boleh masuk. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku? Nona, tolong jaga kata-kata Nona. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Luqian, aku ini kakakmu. Menyuruh orang asing menghalangi kakakmu? Apa menurutmu itu baik? Kakakku? Usir dia. Baik, Nyonya. Bukankah kamu hanya mengandalkan dengan Tuan Guan? Luqian, aku beritahu padamu.
Aku akan menaklukkan Kuan Yu Chen dalam waktu paling lama 2 bulan. Jangan sampai kamu kuusir seperti anjing nantinya. Akhirnya kamu menunjukkan niat jahatmu. Lu Wenhui, apa kamu kira semua pria seperti Zhang Mingwei yang tertarik pada wanita tidak tahu malu sepertimu? Apa katamu? Lu Qian, dasar wanita jalang? Nona, aku peringatkan kamu sekali lagi. Hei, aku beritahu kamu, pria baik tidak boleh melawan wanita. Lu Qian, jangan senang terlalu dini. Suatu hari nanti, Kuan Yu Chen akan jadi milikku. Dan pengurus rumah sialan sepertimu, aku pasti akan memecatmu. Di mana Nyonya? Sedang istirahat di atas. Sepertinya Nyonya sedang kesal. Kesal? Seharusnya Kuan Yu Chen tidak berotak dangkal, seperti Zhang Mingwei dan mudah tergoda oleh Lu Wenhui kan? Meski itu hanya kesepakatan yang sudah diketahui, tapi di ranjang ini, kami bertarung sampai mati setiap malam seperti suami istri pada umumnya. Aku kira kamu benar-benar tidak peduli dengan masalah kakakmu. Kamu masih kesal karenanya? Aku dengar kakakmu datang kemari, tapi kamu malah mengusirnya? Benar saja, pria hanya terkesan dengan wanita seperti itu. Kenapa? Tebakanku benar? Kenapa kamu diam? Mana kekuatan sebelumnya? Bibirku bahkan digigit sampai luka. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain yang berbeda hari ini? Oh, berbeda? Benar, kita lakukan yang paling kamu suka. Padahal aku tahu ini asal-asalan, tapi aku masih tetap percaya. Sudah, hari ini cukup sampai di sini. Apa? Sungguh tidak beruntung. Aku datang bulan. Mana ada kebetulan seperti itu? Apa kamu sengaja menipuku? Apa Tuan Muda Kuan mau memeriksanya? Kusarankan kamu menyelesaikan masalahmu sendiri dulu, Tuan Muda Kuan. Tidak baik bagi pria untuk menahannya dalam waktu yang lama. Selamat malam. Oh no! Aku akan membiarkanmu dulu hari ini. Hari masih panjang. Airnya dingin sekali. Hei, Lu Qian, ayo bangun. Kamu pergi kerja sendiri saja. Kenapa menyuruhku bangun? Manfaatkan waktumu dengan baik, ganti pakaianmu. Hari ini kita akan ke kantor ayahmu. Akhirnya, hari ini bisa merebut kembali perusahaan ayah dengan terhormat. Ayo kita masuk. Baik. Tuan Kuan, apa Tuan benar-benar mau menginvestasikan banyak uang untuk elektronik grup Lu kami? Tuan tahu, perusahaan kami mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Bagiku ini hanya hal-hal kecil. Hari ini aku akan memberikan dana 200 miliar ke grup Lu. Tapi sebagai pemegang saham grup Lu terbesar. Apa? Tuan Kuan, apa Tuan bercanda? Pemegang saham grup Lu terbesar selalu Lu Haiping. Sejak kapan Tuan menjadi pemegang saham grup Lu terbesar? Menarik sekali. Aku bilang investasi 200 miliar tidak membuat kalian tertarik. Tapi, fakta mengenai pemegang saham terbesar membuat kalian kaget. Sebenarnya, ini juga berkat mantan pemegang saham kalian. Tanpa bantuan mereka, aku juga tidak akan jadi pemegang terbesar dengan santai. Kuan Yu Chen, kamu bercanda ya? Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Mereka orang-orang yang dipercaya ayah. Tidak kusangka mereka akan menjual sahamnya ke Kuan Yu Chen. Aku menjual diriku sendiri dengan imbalan memberikan perusahaan ayahku ke Kuan Yu Chen. Dasar pembohong tercela.
Aku pikir Lu Haiping adalah pemegang saham terbesar. Selama membujuk Lukian, aku bisa terus menjadi pejabat ketua direksi meski tidak memiliki saham. Sekarang sepertinya... Permisi, Tuan Muda Kuan, Tuan sangat sibuk. Aku sangat familiar dengan urusan perusahaan. Bagaimana kalau aku bantu Tuan untuk terus mengelola perusahaan? Aku sudah menjelaskan soal saham. Aku rasa Tuan Lu sudah bisa pergi. Adapun posisi pejabat ketua direksi, hanya Lukian yang paling cocok. Bagaimana bisa? Lukian tidak tahu apa-apa tentang urusan perusahaan. Bukankah perusahaan akan hancur jika diserahkan kepadanya? Memberiku jabatan yang sangat tinggi? Oh, bagaimana menurutmu, Lukian? Aku sangat cocok untuk menjadi bonekamu. Bagaimana kalau menyingkirkan amarahmu terlebih dahulu? Bekerja samalah denganku untuk mengalahkan serigala ini. Kemudian baru kita bicarakan masalah di antara kita secara perlahan. Baik. Aku tidak masalah kalau dia tidak mengerti. Ada Kuan Yu Chen di sini. Apa aku masih perlu takut tidak bisa menyelesaikan masalah? Sialan, apa Lukian sudah melakukan trik kotor? Paman jangan panik. Aku rasa Paman masih cocok untuk kembali ke posisi semula dan terus bersinar. Paman tidak perlu khawatir tentang posisi pejabat ketua direksi. Sangat cepat beradaptasi. Baiklah, kamu juga sudah dengar perintah ketua Lu. Sampaikan ke manajer setiap departemen. Kita akan rapat sebelum pulang kerja. Baiklah. Lukian, aku tahu bagaimana pikiranmu, tapi aku mau memberitahumu. Bisnis itu seperti medan perang, sedangkan aku hanya seorang pengusaha.